Assalamualaikum Sobat Football United. Di video kali ini gue akan membahas situasi ataupun kabar ya terkait dengan Bruno Fernandes yang sebelum semifinal ini dikaitkan dengan Al Hilal karena Al Hilal sangat meminati pemain ini. Bahkan disebutkan oleh Fabrizio Romano ya. Gue akan lihat apa yang dikatakan oleh Fabrizio Romano terkait dengan Bruno Fernandes. Bagaimana Manchester United ini berencana ya, atau niatnya ingin membuat Bruno Fernandes ini sebagai apa ya, bagian penting, wajah, tampilan dari proyek baru di bawah Ruben Amorim. Sedemikian penting peran dari Bruno Fernandes di proyek Ruben Amorim. Ini juga sekaligus menjawab berbagai pendapat ataupun keraguan dari fans ataupun bahkan fans Manchester United. Tapi fans Manchester United gue juga heran ya kenapa bisa berpendapat ini dan itu terkait dengan Bruno Fernandes. Terlalu banyak konspirasi nggak jelas sih, konspirasi subjektif menurut gue terkait dengan Bruno Fernandes, karena fakta dan juga data, angka, bahkan kenyataan apa yang terjadi dengan Bruno nih menunjukkan bahwa ya sangat vital sekali peran Bruno dari sisi banyak hal, termasuk juga yang tidak kalah pentingnya yaitu ketersediaan dari Bruno selama 5 tahun bersama dengan Manchester United. Ketersediaannya sangat tinggi sekali. Walaupun demikian, Al Hilal ini disebutkan akan mencoba lagi untuk mendatangkan Bruno Fernandes. Ini sudah pernah dicoba ya beberapa waktu sebelumnya. Manchester United selalu menolak, bahkan Bruno Fernandes pun juga menjawabnya dengan memperpanjang kontrak dengan Manchester United ya kan di momentum ataupun periode terakhir ketika memang ada kabar yang mengaitkan dengan klub Saudi. Ruben Amorim mengatakan bahwa Bruno Fernandes ini tidak untuk dijual. Banyak klub menginginkan dia dan siap untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin ya, tidak hanya di Saudi. Itu yang dikatakan oleh Ruben Amorim. Tidak hanya Saudi Arabia, banyak klub menginginkan Bruno Fernandes ya. Dan Bruno ini tidak untuk dijual dan akan menjadi pemain kita untuk tahun-tahun selanjutnya. Ini penegasan dari head coach Manchester United yang lebih mengetahui situasi taktikal, technical, dan juga keadaan dressing room dari Manchester United ya. Walaupun ada banyak pendapat di sana dan di sini yang menurut gue belum jelas pengetahuannya terkait dengan situasi di Manchester United, tapi Ruben Amorim secara jelas dan nyata ya ini menyebutkan bahwa Bruno Fernandes tetap akan berada di Manchester United dan menjadi bagian penting dari Manchester United di tahun-tahun selanjutnya. Tentu saja kita semua berharap Ruben Amorim akan sukses di Manchester United, karena aneh ketika ada fans Manchester United justru belum sudah a priori kepada Ruben Amorim mengatakan bahwa ya Ruben Amorim akan tidak sukses, akan gagal kalau melakukan ini dan itu. Di mana peran support dari supporter ataupun fans ya? Kritik boleh saja, tapi terlalu a priori menurut gue itu terlalu berlebihan. Oke, bahkan Chris Wheeler dari Daily Mail mengatakan ya, saat ini kita berada pada tahapan kalau Bruno Fernandes akan stay, akan menjadi bagian dari pembangunan ulang Manchester United di bawah Ruben Amorim. Sky Cafe Hall dari Sky juga mengatakan Bruno Fernandes tidak akan terjadi ke perpindahannya ke Saudi Arabia ya dalam waktu dekat ini. David Ornstein juga menyebutkan hal yang kurang lebih sama. Jurnalis dari The Athletic ini, Manchester United ya, apa yang ada di pikiran Manchester United bahwa Bruno Fernandes tidak akan kemana-mana. Mereka akan membangun ulang di sekitar Bruno Fernandes. Dan suara-suara yang kita dapatkan dari laporan-laporan ini ya, bahwa Bruno Fernandes tidak tertarik untuk pindah. Loyalitas dari Bruno Fernandes fantastis, bahkan dia akan mendapatkan angka yang jauh lebih banyak di Manchester daripada yang diterima di Manchester United ya. Angka-angka fantastis, angka-angka impossible itu yang dikatakan oleh Ruben Amorim, tapi tidak membuat Bruno ini goyah. Padahal situasi di Manchester United saat ini kacau. Pemain sekelas Bruno menurut gua kalau pindah ke klub-klub lain ya, klub-klub yang lebih besar, yang lebih solid, yang lebih stabil,
punya peluang besar untuk mendapatkan berbagai trofi sebenarnya. Dilanjutkan ya, kita tidak tahu kalau hal ini akan berubah karena angka-angka bisa saja ditawarkan ya. Tapi ini akan menjadi hal yang ditangisi kalau betul Manchester United melepaskan Bruno Fernandes. Tapi kalau dia ingin stay dan melanjutkan, atau dia tetap ingin tinggal di Manchester United dan melanjutkan karirnya di Eropa, Manchester United jelas tidak ada keinginan untuk menguangkan Bruno Fernandes ya, walaupun situasi finansial saat ini. Wow, jadi Manchester United ini sangat-sangat tahu bagaimana pentingnya Bruno Fernandes. Ini klub loh ya, yang mengetahui hal tersebut. Lalu saya membayangkan ya, ada cerita yang akan mengakhiri atau dia tetap berada di Old Trafford setelah musim panas ini dan bahkan untuk musim depan. Ada pernyataan yang menarik juga dari pemain yang saat ini atau pemain-pemain yang saat ini, atau gua ambil salah satu contoh Amat ya. Bagaimana pemain favorit Amat untuk bermain bersama. Saya ini terhubung dengan semuanya, tapi saya suka bermain dengan Bruno. Kita paham satu dan yang lainnya. Saya dan Bruno memiliki koneksi yang bagus di atas lapangan. Apa yang saya pelajari bermain dengan Bruno, dia sangat teknikal, dia suka untuk menahan bola, dan dia sangat cerdik di pertandingan. Saya belajar banyak hal dari dia. Bahkan Xavi Hernandez, legenda Barcelona ya, Barca, ini juga mengatakan bahwa pemain yang paling suka disaksikan di Manchester United adalah Bruno Fernandes. Bruno Fernandes adalah pemain top ya. Dia adalah seorang pejuang, mentalitasnya hanya untuk menang. Jadi itu yang disebutkan terkait dengan Bruno Fernandes. Ya, betapa pentingnya Bruno Fernandes, dan ini merupakan situasi yang bagus menurut gue, bahwa ada kemungkinan besar Bruno Fernandes tidak kemana-mana. Tapi Manchester United juga menurut gue butuh pemain lain untuk bisa ya memberikan karakter yang berbeda, gaya yang berbeda. Dan ini yang akan gue bahas di segmen selanjutnya, yaitu adalah Mason Mount ya. Mason Mount ketika menghadapi Athletic Bilbao fantastis. Mason Mount menciptakan 2 gol. Mason Mount sebelumnya mengalami periode sulit bersama dengan Manchester United semenjak kedatangannya dari Chelsea, dan menurut gua ya Mason Mount ini lawan utamanya ya, atau tantangan terbesarnya di Manchester United lebih karena situasi fisik. Karena dia berulang kali cedera, dan ini mempersulit ya dia untuk bisa beradaptasi dengan situasi di atas lapangan. Selain itu juga bagaimana adanya perubahan manajer, perubahan juga manajemen di Manchester United ini juga memiliki efek dan juga impact menurut gue. Tapi bagaimana misalnya Ruben Amorim ya, sudah di waktu yang cukup lama ketika dia baru pertama kali datang di Manchester United mengatakan bahwa ya dia menyukai profil seperti Mason Mount. Dia melihat Mason Mount ini cocok dengan skema yang ingin dibangun di atas lapangan. Dan kalau gue melihat situasi dengan Mason Mount ya, dia bisa bermain sebagai gelandang serang, dia bisa bermain juga dari tengah. Ini merupakan kelebihan dari Mason Mount. Intensitas permainannya tinggi, secara teknis pun dia juga bagus. Yang gue harapkan adalah dengan situasi positif menghadapi Athletic Bilbao, Mason Mount tampil luar biasa fantastis. Gue harapkan ini bisa membangun momentum titik balik dari Mason Mount. Tentu saja gue harapkan dulu dari situasi fisiknya dia ini bisa menunjang ya. Artinya dia tidak harus absen lagi, karena ketika dia absen menurut gue ini akan membuat kemunduran lagi dari perkembangan Mason Mount saat ini di Manchester United. Ruben Amorim mengatakan ya, tidak hanya saya yang tersenyum ketika Mason Mount mencetak gol. Kalau Anda melihat pemain lain ya, ataupun orang-orang lain di bangku cadangan, semuanya melihat Mason Mount melakukan segalanya sehingga dia bisa tersedia. Dia merupakan pemain yang sangat bagus, dan 2 gol juga sangat bagus. Semua rekannya ya ini sangat happy dengan dia, dengan apa yang dilakukan di atas lapangan ya. Lalu Ruben Amorim juga menambahkan kita harus hati-hati dengan Mason Mount.
amat ini masih berusaha untuk mendapatkan ritme. Beberapa pemain tidak mampu melakukannya. Mazraoui tidak memiliki energi saat ini. Dalot melakukan segalanya yang dia bisa untuk bisa recover. Mereka akan terus mendorong yang untuk bisa tersedia. Beberapa pemain tidak bisa bermain 90 menit. Dan kita harus melindungi mereka. Jadi mereka ini tidak mendapatkan cedera sebelum final. Dan ini menurut gue yang akan dilakukan juga dengan Mason Mount. Gue berpikir Mason Mount ya akan diatur menit bermainnya, artinya tidak mungkin diberikan 90 menit, tidak seperti itu ya, tapi bukan berarti dia juga akan disimpan terus di bangku cadangan, tapi ya diberi kesempatan, ditarik. Gue juga berpikir ada peluang besar dia akan ditampilkan sebagai starter ya di 2 pertandingan ke depan di Liga sebelum pertandingan final, supaya dia juga bisa mendapatkan kepercayaan diri yang lebih tumbuh lagi dengan menit bermain dan juga kesempatan yang diberikan. Gue harapkan juga dia bisa lebih berkembang lagi permainannya saat ini. Kalau melihat dari apa yang dilakukan ketika menghadapi Brentford dan juga menghadapi Athletic Bilbao, fantastis. Dari 2 pertandingan dia bisa mencetakkan 3 gol. Dan kalau melihat 3 gol ya, dia mencetak 3 gol. Dan tapi kalau melihat permainan juga menurut gue luar biasa permainan Mason Mount di 2 pertandingan terakhir, walaupun dia tidak bermain 90 menit. Gue tidak berharap Mason Mount akan diberikan menit bermain 90 menit ya di musim ini, tapi mungkin musim-musim setelahnya atau periode paling tidak musim depan, di mana situasi fisik dari Mason Mount ini bisa lebih solid lagi. Ruben Amorim menambahkan, kalau Anda melihat orang seperti Mason Mount ya, yang bekerja sangat keras setiap hari, dia makan dengan bagus, istirahat, dan juga recovery dengan bagus, dia melakukan segalanya dengan bagus. Ketika Anda mendapat atau memiliki tipe pemain seperti itu, Anda hanya ingin membantu dia. Dia ini sempurna untuk posisi tersebut. Ini artinya penting ya, bagaimana hal itu tidak dilihat hanya di atas lapangan, tapi bagaimana hal-hal juga di luar lapangan yang mungkin fans tidak lihat. Ternyata menurut Ruben Amorim, Mason Mount ini sudah dalam jalur yang pas, bukan hanya di atas lapangan, tapi juga apa yang dia atur di luar lapangan yang juga tidak kalah pentingnya ya. Makan bagus, istirahat, dia recovery, artinya dia mengikuti program secara bagus, dan semoga sekali lagi ini bisa mendapatkan hasilnya. Gua membayangkan ya lini tengah ataupun lini depan Manchester United dengan adanya Bruno Fernandes dan juga Mason Mount, 2 pemain yang memiliki intensitas tinggi, memiliki karakter yang bagus menurut gua, lalu juga memiliki kemampuan teknis yang juga tinggi. Ini bisa meningkatkan lagi kualitas permainan dari Manchester United. Semoga itu bisa terjadi musim depan dan diawali dari musim ini. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.